Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Sky News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Hakim heran Sambo bisa lihat Brigadir J saat berada di halaman TKP. Tak mungkin, tembok pagar tinggi. Tribunnews.com, Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso merasa heran dengan keterangan Ferdy Sambo dalam sidang, Selasa, 10 Januari 2023. Hakim Wahyu heran karena Ferdy Sambo mengungkap bisa melihat Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sewaktu melintas di Kompleks Polri Duren 3 sebelum kejadian penembakan pada 8 Juli 2022. Padahal, saat itu Ferdy Sambo masih berada di dalam mobil, sedangkan Brigadir J berada di taman samping yang letaknya ada di balik tembok pagar rumah Duren 3. Mulanya, Hakim Wahyu menyinggung soal agenda sidang pemeriksaan TKP yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Januari 2023, di dua kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3 dan di rumah dinas, Komplek Polri, Duren 3. Saudara terdakwa, kemarin kami pergi bersama jaksa penuntut umum dan penasihat hukum saudara menuju rumah saudara di Jalan Duren 3, termasuk di Saguling, kata Hakim. Dalam pemeriksaan setempat itu, pihaknya sudah memperhatikan denah lokasi kejadian hingga letak rekaman CCTV yang menjadi barang bukti. Hakim Wahyu menilai keterangan Ferdy Sambo yang melihat Brigadir J dari dalam mobil itu tidak masuk akal, sebab tembok rumah dinasnya terlalu tinggi untuk dilihat dari arah luar. Setelah kami perhatikan dan kita lihat rekaman bersama CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena kalau saudara duduk di dalam mobil, tembok pagar rumah saudara di Duren 3 itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar, kata Hakim Wahyu. Mendengar keterangan itu, Ferdy Sambo menyebut kalau dirinya melihat Brigadir J ketika keluar rumah menuju area taman rumah Duren 3. Ferdy Sambo menyebut pintu gerbang samping rumah pada saat itu tidak tertutup sehingga bisa dilihat dari luar. Mohon maaf yang mulia, pada saat di rekaman CCTV kan, Yosua sempat keluar saya lihat, kemudian dia masuk kembali, kata Sambo. Pada saat saudara Yosua keluar itu saudara melihat, cecar Hakim Wahyu. Iya yang mulia, pada saat kembali ke depan pagar jadi pintu itu belum tertutup jadi saya melihat, jelas Sambo. Oke saudara melihat di situ, ucap Hakim Wahyu. Ngaku perintahkan Baradae menembak. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo akhirnya mengaku kalau dirinya memerintahkan ajudannya untuk menembak Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Perintah itu dilayangkan Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Pengakuan itu diutarakan Ferdy Sambo saat dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Brigadir J di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Hal itu bermula saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjabarkan sedikit rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa lain di persidangan sebelumnya. Salah satu keterangan yang digali yakni perihal rencana yang dibuat oleh Ferdy Sambo saat memanggil Baradae ke lantai 3 rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, usai pulang dari Magelang. Richard Eliezer menemui terdakwa, bisa saudara terangkan apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Richard Eliezer? Tanya Hakim Wahyu dalam persidangan, Selasa, 10 Januari 2023. Ferdy Sambo mengatakan saat bertemu Baradae, dirinya mempertanyakan mengenai kejadian di Magelang. Kata Ferdy Sambo, Baradae mengaku tidak mengetahui secara pasti apa kondisi yang sebenarnya terjadi. Setelah Richard Eliezer naik, saya menyampaikan hal yang sama kepada Richard. Sebagai ajudan apakah kamu mengetahui kejadian di Magelang? Dia juga menjawab tidak mengetahui yang mulia, ucap Ferdy Sambo. Mendengar keterangan dari Baradae, Ferdy Sambo mengaku emosi karena dinilai tidak becus mengawasi sang istri yakni Putri Chandrawati saat di Magelang. Saya waktu itu masih emosi dan marah. Kenapa mereka ini sampai tidak bisa menjaga karematigasnya sudah sering mendampingi pimpinan tapi ini justru terjadi kepada istri saya, kata dia.
Kendati begitu, Ferdi Sambo tidak menjelaskan secara detail kepada Baradae soal kondisi di Magelang, justru dia memerintahkan untuk melindunginya jika Brigadir J melawan saat dilakukan konfirmasi. Saat itu, perintah Ferdi Sambo kepada Baradae jika Brigadir J melawan yakni melakukan penembakan. Dari situ, Baradae mengaku siap. Akhirnya saya sampaikan kepada Richard, Richard, apa kamu siap backup saya saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab saya siap Pak. Selanjutnya saya perintahkan untuk turun, tugas Ferdi Sambo. Diketahui, Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 UIT nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.